pilihan yang benar. You're the lady of my dreams. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Wahyuni Harahap, NIM 224050006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengukuran Risiko Kualitatif dan Kuantitatif. Materi ini merupakan salah satu topik penting dalam manajemen risiko, khususnya dalam bidang manajemen keuangan syariah, di mana setiap pengambilan keputusan keuangan harus mempertimbangkan potensi risiko dan cara pengukurannya secara tepat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana risiko dapat diukur baik secara kualitatif atau berdasarkan penilaian dan pengalaman maupun kuantitatif berdasarkan data dan angka. Kita mulai dari pengertian risiko. Risiko adalah potensi terjadinya kerugian akibat adanya ketidakpastian. Dalam konteks manajemen keuangan, risiko bisa belajar dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Internal seperti kesalahan manajemen, sistem operasional, atau kebijakan yang kurang tepat. Sedangkan eksternal seperti perubahan ekonomi, hukum, sosial, maupun lingkungan bisnis. Tujuan dari pengukuran risiko ini adalah yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Yang ketiga, menentukan strategi mitigasi agar risiko bisa diminimalkan atau dikendalikan. Dengan memahami risiko, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih bijak, efisien, dan berkesinambungan. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu pengukuran risiko kualitatif. Metode ini menggunakan angka atau data statistik yang melainkan berdasarkan penilaian, pengalaman, dan diskusi para ahli. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain yang pertama adalah resikometrik, yaitu tabel penilaian yang menggabungkan dua dimensi utama, yaitu tingkat memungkinkan terjadinya risiko dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Contohnya, risiko bisa dikategorikan sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, brainstorming atau Delphi method. Metode ini melibatkan diskusi antara para ahli secara bertahap hingga mencapai kesepakatan tentang risiko yang paling signifikan. Yang ketiga, checklist atau audit risiko, daftar pertanyaan atau poin-poin yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko potensial di suatu organisasi. Yang keempat, skenario analisis pendekatan what if, yaitu dengan membayangkan berbagai skenario ekstrim dan bagaimana organisasi meresponnya. Metode kualitatif ini cocok digunakan pada tahap awal analisis, terutama jika data numerik masih terbatas. Kelebihan metode kualitatif ini yaitu prosesnya cepat dan mudah dipahami, membantu memetakan risiko secara menyeluruh sejak tahap awal, lebih fleksibel digunakan di berbagai jenis organisasi, dan kekurangannya yaitu hasilnya itu subjektif, tergantung pada pengalaman atau persepsi orang yang menilainya. Tidak menghasilkan angka persepsi dan sehingga sulit digunakan untuk menganalisis finansial yang detail. Selanjutnya adalah pengukuran risiko kuantitatif, yaitu metode berbasis data numerik dan perhitungan matematis. Tujuannya untuk memberikan estimasi risiko secara presisi dan objektif. Beberapa metode kuantitatif yang umumnya digunakan yaitu yang pertama adalah value at risiko atau VAR, digunakan untuk menghitung kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu
dengan tingkat kepercayaannya yang tertentu. Misalnya, perusahaan bisa mengetahui bahwa ada 95% kemungkinan kerugian tidak akan melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, expected loss atau L. Rumusannya sederhana, L sama dengan probability kali impact. Artinya, risiko dihitung dengan mengalikan kemungkinan terjadinya risiko dengan besarnya dampak kerugian. Yang ketiga, Monte Carlo simulation menggunakan simulasi ribuan skenario acak untuk memperkirakan distribusi hasil yang mungkin terjadi. Ini sering digunakan di dunia investasi dan keuangan modern. Probability distribution memanfaatkan fungsi distribusi seperti distribusi normal atau Bayesian untuk memodelkan kemungkinan hasil risiko. Yang kelima adalah sensitivity analysis, mengukur seberapa sensitif hasil keuangan terhadap perubahan satu variabel tertentu, seperti harga atau tingkat bunga. Metode kuantitatif ini sangat cocok digunakan dalam analisis risiko keuangan dan investasi, karena hasilnya bisa diukur secara akurat, dan kelebihan metode ini adalah memberikan hasil yang presisi dan objektif, dapat mendukung keputusan berbasis data atau data-driven decision. Dapat diintegrasikan ke sistem manajemen risiko perusahaan. Kekurangannya yaitu membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Proses analisisnya kompleks dan memerlukan waktu lebih lama. Biasanya memerlukan software statistik seperti SPSS, EPUS, atau Excel. Sekarang mari kita bandingkan kedua pendekatan ini. Aspek kualitatif dan kuantitatif, yaitu basis analisis pendapat dan pengalaman data numerik dan statistik. Presisi rendah, tinggi dan waktu, biaya cepat dan murah, lebih mahal dan kompleks. Contohnya metode risikometrik, checklist, skenario VAR, Monte Carlo, expected loss. Kapan digunakan? Saat data terbatas atau tahap awal. Identifikasi risiko saat menganalisis risiko finansial dan investasi output. Kategori risiko atau rendah, sedang, tinggi. Nilai numerik risiko dan distribusi kerugian. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa keduanya saling melengkapi. Pendekatan kualitatif membantu kita mengenali risiko secara umum, sedangkan pendekatan kuantitatif memberikan ukuran yang lebih detail untuk pengambilan keputusan dari pembahasan. Dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat ketidakpastian berdasarkan pengalaman dan penilaian subjektif, dan sedangkan kuantitatif berdasarkan data dan analisis numerik. Ketiga, pendekatan kualitatif cocok untuk tahap awal karena cepat dan sederhana, sedangkan pendekatan kuantitatif cocok untuk analisis mendalam yang membutuhkan ketepatan angka. Yang keempat, kombinasi keduanya akan memberikan hasil evaluasi risiko yang lebih komprehensif dan efektif. Baik, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya mengenai pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua dalam mengenali dan mengelola risiko, khususnya di bidang manajemen keuangan syariah. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita terus belajar dan mengembangkan pengetahuan agar mampu menghadapi risiko dengan bijak dan penuh tanggung jawab.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.